Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang mengenai mata kuliah Filsafat Ilmu Lanjutan. Sini ada 3 buah pertanyaan. Yang pertama mengenai bagaimana hierarki dari pembentukan suatu ilmu pengetahuan. Ini menurut Akov RL tahun 1989, From Data to Wisdom, ya pada Journal of Applied System Analysis. Di sini Akov menjelaskan bahwa ada 3 buah komponen dari penyusun atau hierarki dari pengetahuan. Bagaimana pengetahuan itu didapatkan? Dimulai dari data, information, knowledge, sampai ke wisdom. Nah, pada bagian data ya, bisa kita lihat pada figur yang pertama dulu. Di sini data, information, dan knowledge, wisdom posisinya dari posisi bawah menuju ke atas, artinya dari masa lampau ke masa ke depan. Dari mulai data ini yaitu pengalaman, information ini juga merupakan hasil dari pengalaman yang didapat pada data, dan muncullah wisdom yaitu berupa novelty atau kebaharuan dari apa yang kita ketahui atau pengetahuan apa yang kita peroleh. Nah, kita lihat di sini pada diagram ini ada pada sumbu yang ini itu membahas tentang bagaimana konteks. Di sini ada 4 buah konteks, di mana pada konteks data ini merupakan bagian dari pengumpulan data, kemudian pada information merupakan bagaimana data tersebut dihubungkan, dan pada bagian knowledge itu bagaimana data tersebut disajikan secara keseluruhan. Nah, bagaimana formasi secara keseluruhan sampai kepada tahap di wisdom, yaitu di mana semua data itu bergabung semuanya secara keseluruhan. Nah, di dalam proses pendapatan suatu informasi pengetahuan yang diperoleh seseorang, ada tahap yang dinamakan pemahaman atau understanding. Di dalam proses pemahaman ini ada 5 proses yang akan dilakukan oleh seorang dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Proses pertama jelas seorang melakukan researching, ya, kemudian absorbing, kemudian doing, interacting, dan reflecting. Nah, jadi seorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, mengetahui apa yang ingin dia ketahui, sampai pada tahap merefleksikan apa yang ia ketahui. Kita lihat pada figur yang kedua menurut Akov tahun 1989, susunan dari piramida hierarki pengetahuan itu dimulai dari data, information, knowledge, dan wisdom. Di sini data itu pun ada 2, yaitu berupa data mentah dan juga data data yang diperoleh. Nah, di sini saya ambil contoh misalnya pada data, untuk data mentah, sebuah toko menjual peralatan-peralatan perempuan seperti tas, sepatu, baju. Nah, data yang diperoleh, sebut saja namanya Dian. Dian membeli 1 tas, 1 sepatu, dan 2 baju. Kemudian ada satu lagi Tiwi, Tiwi membeli 1 tas, kemudian 1 sepatu, dan 1 sendal. Nah, kemudian kita lihat apa itu data mentah, artinya data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung tadi. Berarti Dian dan Tiwi sama-sama membeli satu-satu sepatu, 1 sendal, 1 tas, tapi ada yang membedakan, Dian mungkin mengambil baju, sedangkan Tiwi tidak mengambil baju. Nah, information-nya, ya, informasi yang diperoleh apa? Informasi yang diperoleh itu yang berarti makna dari data tadi. Artinya apa? Barang yang terjual di toko tersebut 2 buah sepatu, 2 buah baju, 2 buah tas, dan 2 buah sendal yang dijual oleh toko tersebut pada hari itu. Ya, kemudian kita lihat naik ke tahap knowledge, ya, pengetahuan, di mana ini berisi tentang konteks, ya, konteksnya yaitu seperti kita mengetahui. Jadi kita mengetahui ternyata ketika seseorang membeli sepatu, dia pasti akan membeli tas. Kenapa? Karena letak sepatu dan tas itu berdekatan. Itu adalah wisdom-nya, yang letak sepatu dan tas itu berdekatan, atau bisa kita katakan sebagai aplikasi
aplikasi dari pengetahuan yang kita peroleh dari knowledge tadi. Kita mendapat pola bahwa setiap orang yang membeli satu buah sepatu pasti dia mengambil satu buah tas karena posisinya tadi yang berdekatan. Itu menurut Ackoff tahun 1989. Nah, sedangkan menurut Brett Schonfeld tahun eh, maaf ini mungkin saya belum memasukkan tahunnya, tapi ini merupakan hierarki pengetahuan menurut Brett Schonfeld. Di sini dia menjelaskan lima ada lima hierarki dari pengetahuan itu. Dimulai dari tradisi, yaitu bagaimana seseorang itu membawa pengalaman sehari-harinya yang menjadikan itu sebuah pengetahuan, ya, sehingga dilakukan secara terus-menerus. Artinya, misalnya seseorang biasa memberikan salam, ya, salam ketika masuk ke rumah orang atau mengetuk pintu. Nah, itu merupakan pengetahuan yang didapat oleh seorang melalui tradisi. Tradisi ketika sebelum masuk ke rumah orang kita ketuk dulu pintunya. Nah, seperti itu. Atau pencet belnya atau ya tata krama dalam memasuki rumah orang. Nah, kemudian hierarki pengetahuan berdasarkan authority. Nah, ini maksudnya adalah suatu yang dianggap benar karena hal tersebut dikatakan oleh ahlinya. Nah, jadi kalau pengetahuan itu dianggap benar berdasarkan dari ahlinya itu masuk ke hierarki authority. Kemudian ada hierarki yang di atas authority yaitu trial dan error. Nah, trial dan error ini adalah teori yaitu cara pendapatan ilmu pengetahuan dengan cara mencoba-coba. Nah, artinya ketika percobaan tersebut gagal, dicoba kembali, dan gagal, dicoba kembali. Kemudian naik ke hierarki di atas trial and error, yaitu logical reasoning, yaitu penalaran logis, di mana proses sistematis yang menggabungkan antara pengalaman pribadi, kecerdasan, dan sistem berpikir formal untuk memperoleh suatu pengetahuan. Nah, jadi seorang itu melakukan penalaran logis, ya, dapat berupa deduktif dan induktif, sehingga seorang bisa menarik suatu kesimpulan dalam pengetahuan yang ia peroleh. Kemudian tahap yang paling di atas puncaknya yaitu the scientific method atau metode ilmiah. Di sini merupakan puncak dari piramida hierarki ilmu pengetahuan. Metode ilmiah ini meliputi pemeriksaan secara sistematis, empiris, pengontrolan, dan memiliki titik proposisi kritis pada hipotesis. Jadi biasa kita sering melakukan metode ilmiah ini dalam memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Nah, kalau menurut Brett Schonfeld ini yaitu bagaimana cara ilmu pengetahuan itu diperoleh. Kemudian masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana jika hasil observasi ilmiah terbaru bertentangan dengan teori yang sudah. Nah, bagaimana? Jadi ketika ada teori baru muncul, kita bisa lihat gambar yang sudah tertera di monitor saudara sekalian. Di sini ada teori sains, ada teori baru, dan penelitian. Nah, pertama kali teori yang ada itu adalah teori sains. Teori sains itu muncul pertama berdasarkan fakta-fakta hasil uji coba dari para ahli-ahli yang sudah merumuskan teori tersebut. Nah, sehingga ketika kita melakukan observasi ilmiah yang baru atau kita melakukan keterbaharuan dari teori-teori yang sudah ada, muncullah teori baru. Nah, teori baru ini adalah hasil penelitian yang didapat dari teori sains ini, ya. Jadi kita berangkat dari teori sains yang dulu diperbaharui, ya, kemudian boleh direkayasa ataupun diperbaiki sehingga muncul teori baru. Nah, biasanya teori baru ini muncul efek dari proses penelitian atau riset seseorang. Ya, riset seseorang itu menghasilkan teori baru, sedangkan teori sains itu tetap menjadi dasar dari teori baru tersebut muncul. Jadi bagaimana kalau misalnya apakah kita boleh memihak pada teori baru saja terus melupakan teori sains. Nah, teori sains yang lama. Sebenarnya teori sains yang lama merupakan dasar pijakan kita untuk mengetahui bahwa apakah teori baru ini benar adanya baru atau hanya teori yang baru kita ketahui gitu.
Nah, pada intinya kita menggunakan teori untuk mengatur dan menyusun pemikiran serta memperdalam dan memperluas suatu pemahaman yang kita miliki. Sedangkan menurut Popper, dia menggambarkan bahwa dugaan yang berani dan sangat imajinatif itu merupakan suatu teori yang secara hati-hati dan bijaksana dikontrol dan diberikan pembuktian. Itu yang dinamakan dengan teori. Jadi teori itu berisi dari fakta-fakta yang sudah pernah diuji sebelumnya dan kita lakukan penelitian atau pengujian atau riset, muncul teori baru. Jadi tidak ada salahnya, yang penting kita masih memiliki landasan atau masih memegang bahwa teori sains yang dulu itu menjadi apa atau landasan bagi kita untuk melihat bagaimana teori baru ini muncul. Kemudian di sini pertanyaan yang ketiga, yaitu apa kekurangan dan kelebihan agama, filsafat, sains dalam menjelaskan fenomena alam yang terjadi? Dilihat dari perspektif pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu, filsafat itu adalah berpikir, sedangkan agama adalah mengabdikan dirinya kepada yang dia yakini, ya. Agama berhubungan dengan suatu keyakinan, sedangkan filsafat berhubungan dengan pemikiran. Kita harus memberikan dulu benang merahnya bahwa filsafat sebuah pemikiran dan agama adalah keyakinan. Menurut Ibnu Rusaid, membuat 3 gradasi pembenaran dalam kebenaran agama, sekaligus membedakan tingkatan pemahaman agamaan. Ia meletakkan kebenaran filsafat yang menggunakan logika, pembuktian deduktif yang ia sering sebut sebagai metode burhani, yaitu tingkatan burhaniyah sebagai tingkatan pembenaran tertinggi dalam suatu agama, di atas tingkatan-tingkatan lainnya seperti katabiyah dan jadaliyah. Nah, jadi di sini bisa saudara perhatikan antara agama, filsafat, ya, dan ilmu. Filsafat dan ilmu sama-sama proses pencaharian suatu kebenaran. Nah, sedangkan agama merupakan wahyu sebagai suatu kebenaran. Nah, jadi di sini sama-sama faktanya sama-sama ingin mencari dan membuktikan bahwa bagaimana kebenaran itu muncul, bagaimana kebenaran itu bisa dijelaskan melalui filsafat atau pemikiran, bagaimana kebenaran itu bisa dibuktikan melalui metode-metode empiris oleh keilmuan, dan bagaimana kebenaran itu bisa diyakini melalui keyakinan kita dalam agama yang kita anut. Nah, untuk melihat apa sih kelebihan dan kekurangannya, kalau agama dan pengetahuan alam, bagaimana hubungan agama mempengaruhi fenomena-fenomena yang ada di alam? Kelebihannya itu memberikan kepastian kebenaran mutlak dalam menjelaskan fenomena alam. Bisa menjadi dasar dalam memahami pola, tindakan, perilaku, kebajikan terhadap alam. Di agama Muslim bahkan kejadian-kejadian tersebut telah tertulis di Al-Quran jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum para ahli, para pakar-pakar yang menteori-teorikan semua gejala-gejala alam yang muncul. Sebenarnya sudah tertulis di Al-Quran sebelum mereka membuktikannya. Artinya agama memberikan pola, tindakan, perilaku, dan apapun yang terjadi melalui fenomena-fenomena alam ini jauh sebelum teori-teori yang baru bermunculan. Kekurangannya perlu dibuktikan secara ilmiah melalui metode saintifik. Biasanya ilmuwan-ilmuwan itu membuktikannya itu hanya menggunakan percobaan dengan metode-metode ilmiah bisa di laboratorium, bisa di kampus dengan penelitian dan lain-lain. Tetapi mereka cenderung tidak mengaitkan dengan bagaimana agama tersebut mempengaruhi pengetahuan terhadap fenomena-fenomena alam yang terjadi. Sehingga cenderung biasanya para saintifik atau para ahli, para ilmuwan itu melakukan metode-metode atau melakukan hipotesisnya hanya berdasarkan fakta-fakta yang dia lihat secara langsung. Nah, sehingga kekurangannya mungkin ketika sudah dituliskan dalam ayat suci Al-Quran, bagaimana fenomena-fenomena alam tersebut terjadi, itu perlu dilakukan pembuktian-pembuktian oleh para ilmuwan-ilmuwan Muslim di dunia. Kemudian
Filsafat dengan pengetahuan alam. Bagaimana filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Di mana kita ketahui bahwa filsafat itu adalah sebuah pemikiran. Jadi pemikiran yang muncul itu akan menjadi salah satu landasan dari seseorang mengetahui bagaimana fenomena alam ini terjadi. Nah, kelebihannya yaitu memberikan dasar konsep pola fenomena alam secara bijak dalam bentuk dialek ya, dalam bentuk dialek. Kenapa dalam bentuk dialek? Karena filsafat adalah buah dari pemikiran. Jadi seorang menemukan apa yang terjadi dengan fenomena-fenomena alam dengan cara membuktikannya, dengan cara memikirkan bagaimana, kenapa, apa penyebabnya, apa akibatnya. Nah, seperti itu filsafat membangun kelebihannya dalam melihat fenomena alam yang terjadi. Sedangkan kekurangannya bersifat spekulatif, tidak dibuktikan dengan eksperimen ilmiah, ya jelas. Karena filsafat adalah buah dari pemikiran seseorang, sulit untuk melakukan pembuktian-pembuktian secara riset atau eksperimen. Biasanya eksperimen itu hanya terjadi pada kajian keilmuan seperti ilmu-ilmu sains ya, dibuktikan secara metodologi penelitian, secara terstruktur, secara saintis ya. Jadi ada tahapannya mulai dari merumuskan masalah, menghipotesis sampai menarik kesimpulan. Nah, pada pemikiran filsafat tidak akan ditemukan proses-proses yang terlalu terstruktur seperti proses-proses melakukan eksperimen ilmiah tadi. Kemudian sains dan pengetahuan alam, di sini sains dengan fenomena-fenomena alam jelas sangat keterkaitan. Di mana sekumpulan pengetahuan baik empiris, teoritis, dan pengetahuan secara praktis tentang dunia alam yang dihasilkan oleh para ilmuwan yang menekankan pengamatan, penjelasan, dan prediksi dari fenomena di dunia nyata memiliki kelebihan, yaitu sains mampu memberikan kepastian suatu kebenaran secara ilmiah dari fenomena alam itu secara langsung. Kemudian kekurangannya tidak semua fenomena alam dapat terjawab oleh sains. Nah, kesimpulannya, sebagai pemilik kebenaran hakiki, agama menjadi alternatif terakhir dalam pemutahiran suatu permasalahan atau persoalan dalam ilmu dan filsafat. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa agama juga tidak akan terlepas dari filsafat dan ilmu. Jadi hubungan antara agama, ilmu, dan filsafat memiliki sisi saling keterkaitan, saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lainnya. Bahkan ilmu dan filsafat yang tanpa didasari agama hanya akan memberikan kontribusi palsu dalam kehidupan seseorang. Seperti apa yang diungkapkan oleh Albert Einstein, saya berpendapat bahwa semua spekulasi yang benar dalam dunia sains bersumber dari rasa religius yang dalam. Dan tanpa perasaan tersebut, spekulasi itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya rasa cukup untuk presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.